Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, semester 5 kelas B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Praktikum Asesmen Psikologi dengan dosen pengampu Bapak Belardo Farjan Toki MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing memenuhi tugas dalam pembuatan aplikasi untuk menentukan kelompok gaya belajar peserta didik. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Farizal dengan NPM 2111080100. Kedua ada Dea Ayu Puspitasari NPM 2111080019. Yang ketiga ada Henny Dwi Alfiroza dengan NPM 2111080201. Yang keempat ada Rara Okta Purnama Dewi NPM 2111080072. Dan yang terakhir ada Ridatul Hidayah dengan NPM 2111080074. Visual, yaitu gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham gaya belajar ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Yang kedua ada gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajaran auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Melalui penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Gaya pembelajaran kinestetik cenderung mampu sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung, daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan mengubah tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Oke, setelah penjelasan sebelumnya mengenai definisi tipe-tipe gaya belajar peserta didik ya, di sini kami akan memberikan tutorial atau cara penggunaan dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu untuk menentukan atau mengelompokkan tipe gaya belajar peserta didik. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu file aplikasinya. Di sini saya menyimpannya di folder aplikasi gaya belajar. Ini filenya, cukup kita klik 2 kali seperti ini. Nah, setelah kita buka akan muncul ke laman utama, yaitu seperti ini ya. Untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya, kita klik pada tombol ini. Cukup kita klik 1 kali seperti ini. Nah, kita klik seperti ini, akan muncul ke laman profil ya. Pada laman profil ini kita isikan profil sekolah atau instansi dari peserta didik yang mengikuti tipe tes tipe gaya belajar. Oke, untuk saat ini saya mengisinya sesuai dengan universitas saya ya. Untuk hari dan tanggal kita isikan hari ini. Hari yang pertama yaitu tanggal 17 Desember 2023. Nama sekolah atau instansinya saya isikan universitas saya ya, yaitu UIN Raden
Oke. Terus tahun pelajaran 2003-2024 ya, semester ganjil kelas 5B. Jumlah peserta didik ini dapat disesuaikan. Di sini saya menggunakan 5 peserta didik. Lalu nama kepala sekolah dapat diisikan beserta NIP-nya, dan nama guru atau nama konselor dapat diisikan beserta NIP-nya. Jika guru atau konselor belum memiliki NIP, opsional tidak diisi, tidak apa. Baik, jika sudah, kita lanjut ke menu berikutnya atau ke langkah berikutnya, yaitu kita klik menu instrumen. Kita klik pada menu ini ya, kita klik 1 kali seperti ini. Nah, setelah kita klik, kita akan dibawa ke laman instrumen atau lembar instrumen gaya belajar peserta didik. Oke, instrumen ini adalah pernyataan yang digunakan untuk melakukan asesmen pada peserta didik yang akan diketahui tipe gaya belajarnya. Pernyataan ini atau instrumen ini berjumlah 30 item, yang mana masing-masing item mengandung unsur pernyataan gaya belajar seperti visual, auditory, dan kinestetik. Penyebaran instrumen ini dapat dilakukan secara langsung dengan mencetak fisik dan memberikan langsung kepada peserta didik, atau juga dapat digunakan dengan media seperti Google Form. Ya. Oke. Terdapat 30 ya di bawah. Nah, seperti ini. Oke. Setelah kita menyebarkan instrumen dan telah mendapatkan hasil, kita lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu pemetaan atau pengelompokan tipe gaya belajar peserta didik. Apakah tipe gaya belajarnya visual, auditory, atau kinestetik? Baik, di sini kami sudah menyiapkan hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang sudah kami sortir. Nah, seperti ini. Terdapat 5 mahasiswa ya, atau peserta didik. Terdapat sampai 30 item karena terdapat 30 pernyataan. Oke. Data-data ini adalah data yang akan kita input ke dalam laman tabulasi hasil untuk melihat kelompok dari tipe gaya belajarnya. Oke. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita copy terlebih dahulu untuk data hasil kuesionernya ini. Kita blok semuanya dari nama hingga item 30 seperti ini. Kita blok, lalu kita copy dengan mengklik Ctrl C. Nah, setelah seperti ini, kita buka kembali aplikasinya dan kita paste. Oke, kita buka kembali aplikasinya seperti ini. Kita klik terlebih dahulu pada menu perhitungan ini ya. Kita klik 1 kali seperti ini. Nah, setelah kita klik, dia akan muncul seperti ini. Kita kecilkan agar terlihat. Nah, perhitungannya atau tabel perhitungannya seperti ini bentuknya. Nah, ini data yang sudah kita copy tadi, kita paste di sini dengan mengklik Ctrl V. Nah, setelah kita paste akan otomatis tertempel di sini ya. Oke, setelah kita paste atau setelah kita input, maka akan secara otomatis tipe gaya belajar peserta didik diketahui atau dikelompokkan seperti ini. Nah, seperti ini kan kelompoknya, yaitu ada visual, auditory, dan kinestetik. Yaitu yang ini peserta didik yang bernama Ahmad Farizal, yaitu
mengisi pernyataan dengan jawaban A 11, B 9, dan C 10. Mengapa langsung pada hasil langsung keluar visual? Karena dijelaskan bahwa huruf A adalah menggambarkan gaya belajar visual, huruf B gaya belajar auditori, dan huruf C menggambarkan gaya belajar kinestetik. Jadi Ahmad Farijal di sini dia menjelaskan atau menjawab A yang paling banyak, yaitu visual. Oke, oleh karena itu kelompoknya dia atau tipe gaya belajarnya adalah visual. Begitupun dengan peserta didik yang bernama Dea Ayu Puspitasari, dia juga menjawab pernyataan yang paling banyak adalah yang B, yaitu oleh karena itu kelompok atau tipe belajarnya yaitu auditori. Begitu juga dengan Heni, Rara, dan Ridatul Hidayah. Oke, setelah tipe gaya belajar kita ketahui pengelompokannya, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembuatan grafik. Grafik dari hasil ataupun dari pengelompokan gaya belajar peserta didik ini. Caranya yaitu kita klik menu grafik di sini. Kita besarkan kembali agar terlihat. Nah, menu grafik ini kita klik satu kali saja seperti ini. Nah, pada menu grafik akan muncul seperti ini. Kita baca dulu keterangannya. Keterangan yang pertama yaitu diagram batang berwarna merah diartikan sebagai tipe gaya belajar visual. Ini merah. Yang kedua yaitu ada diagram batang berwarna kuning diartikan sebagai tipe gaya belajar auditori, yaitu ini. Dan yang ketiga, diagram batang berwarna hijau diartikan sebagai tipe gaya belajar kinestetik, hijau. Lalu yang terakhir, jika batang merah lebih tinggi, itu berarti tipe gaya belajar peserta didik ialah visual. Begitupun seterusnya. Oke, baik, kita buktikan ya apakah keterangan ini benar. Kita kembali ke perhitungan. Kita lihat pada peserta didik pertama yaitu ada Ahmad Farizal. Ya, kita ketikkan di sini nama Ahmad Farizal. Oke, kita enter. Nah, setelah kita enter akan terlihat di sini namanya Ahmad Farizal. Selanjutnya untuk pengisian hasil yang bagian A, bagian B, dan bagian C, kita lihat kembali Ahmad Farizal menjawab berapa. Di sini kita lihat ya bahwa Ahmad Farizal menjawab yang A sebanyak 11, yang B sebanyak 9, dan yang C sebanyak 10. Oke, kita kembali ke grafik. Kita ketikkan A sebanyak 11, B 9, dan yang C sebanyak 10. Enter. Nah, akan terlihat di sini bahwa kelompoknya atau tipe belajarnya visual sama seperti yang di perhitungan tadi ya. Ini bahwa Ahmad Farizal memiliki tipe gaya belajar visual. Oke, kita lihat di grafiknya. Ini kita lihat di hasil grafiknya. Kan dijelaskan di keterangan bahwa jika batang merah lebih tinggi itu berarti tipe gaya belajar peserta didik ialah visual. Kita lihat, begitupun seterusnya. Nah, kita lihat di sini ternyata benar. Ternyata tipe gaya belajar dari kita kecilkan agar terlihat. Oke, ternyata benar tipe gaya belajar dari Ahmad Farizal yaitu visual, dan diagram grafiknya atau diagram batangnya ini lebih tinggi untuk yang merah, yang visual dibanding dengan yang kuning atau auditori, dan yang hijau yaitu kinestetik. Oke, untuk pembuktian yang kedua, yang selanjutnya kita lihat yang berbeda ya, yang tidak visual. Kita lihat di sini
auditori. Siapa yang memiliki auditori? Ternyata peserta didik yang bernama Dea Ayu Puspitasari. Kita masuk ke grafik, kita ketikkan namanya Dea Ayu Puspitasari. Kita enter, dia langsung berubah seperti ini. Lalu kita isikan untuk hasilnya. Dia menjawab yang A sebanyak 9, B 10, B 11, dan C 10. Yang A kita ganti 9, yang B 11, dan C 10. Kita enter, langsung berubah tipe belajarnya yaitu auditori. Kita lihat di grafiknya, ternyata benar. Tipe belajar Dea yaitu auditori, yang mana batang berwarna kuning lebih tinggi dibanding dengan yang merah atau visual, dan yang hijau yaitu kinestetik. Selanjutnya yang terakhir kita lihat yang kinestetik, yaitu siapa ini? Kinestetik yaitu Rara Okta dengan mengisi dua ban yaitu yang A9, B9, dan C12. Kita ketikkan di sini Rara Okta Purnamadeli. Lalu di sini dia 9, B9, dan yang C12. Kita lihat. Nah, di sini tertera bahwa kelompok atau tipe belajarnya itu kinestetik. Di grafik pun sama, dijelaskan, terlihat di sini bahwa batang yang berwarna hijau yang artinya kinestetik jauh lebih tinggi dibanding dengan yang berwarna merah atau yang berwarna kuning. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Rara memiliki gaya belajar kinestetik atau yang diagram berwarna hijau. Oke, baik. Setelah selesai, kita dapat kembali ke menu awal jika ingin menutup aplikasi, yaitu dengan mengklik simbol rumah di pojok sini, di pojok kiri. Kita klik satu kali saja seperti ini. Nah, dia akan kembali ke laman utama. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.